Rahayu untuk para pemirsa semuanya, para kadang kinasih, dan para teman-teman. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kita malam hari ini atau kami malam hari ini mengucapkan Pancasila? Ya karena mendekati hari perayaan 17 Agustus, di mana yang dijadikan simbol sebagai hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada malam hari ini kita akan sedikit mengkaji daripada beberapa makna yang ada dalam lambang-lambang negara kita, yang di situ banyak sekali sebenarnya. Ada bendera merah putih, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan banyak hal. Ada lagu Indonesia Raya. Tapi malam ini saya akan sedikit mengkaji tentang Pancasila. Para kadang kinasihku semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit menceritakan atau sedikit menyampaikan kata-kata pembuka atau kata pengantar. Indonesia ini memiliki lambang-lambang, simbol-simbol yang bila mana para rakyat Indonesia ini mau mengkaji tentang jati diri, untuk selanjutnya akan bisa mengenal Robnya atau Tuhannya, sebenarnya tidak terlalu sulit mencari konsep atau panduan. Iya, panduan. Karena negara kita sendiri itu memiliki konsep atau tuntunan yang saat ini itu dijadikan simbol-simbol kenegaraan. Yang seperti saya jelaskan di depan tadi, bahwasanya simbol-simbol negara kita ini itu bukan hanya sekedar simbol, tapi memiliki makna untuk dipelajari oleh rakyatnya. Lah berarti agama nggak perlu? Ya perlu bagi yang membutuhkan. Aliran kepercayaan perlu bagi yang membutuhkan. Ada tradisi, ya perlu, karena semuanya ada dalam bingkai NKRI. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas tentang NKRI-nya yang memiliki simbol lambang yang dipakai oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia. Jadi kalau rakyat Indonesia mengambil konsep atau tuntunan di salah satu lambang negara kita, yaitu Pancasila, itu bisa kita manai bahwasanya Pancasila dengan 5 silanya itu bisa kita kaji sebagai filosofi. Nah, simbol yaitu Pancasila sebagai simbol. Dengan berikut sila-silanya itu kan. Itu kita kenal sebagai simbol. Dari simbol yang kita kenal inilah, di dalamnya ada mengandung filosofi atau makna. Berarti kita bisa memahami daripada simbol negara kita ini untuk kita jadikan pelajaran dalam tuntunan hidup untuk mengarungi kehidupan. Itu harus kita pahami secara makna atau secara filosofi. Akhirnya lambang negara sebagai simbol yaitu lambang negara kita sebagai filosofi, berarti mengetahui maknanya.
Untuk apa kita mengetahui maknanya? Lah untuk kita praktekkan dong. Supaya seperti maunya negara kita yang luhur ini. Setelah kita praktekkan menggunakan sifatnya daripada filosofi itu berikut dengan sikap-sikapnya, berarti lambang negara kita itu kita pahami sebagai karakter. Maksudnya sebagai karakter setelah kita praktekkan apa yang kita pahami dari maksud Pancasila itu akan menjadikan kita karakter. Karakter apa? Karakter kebudiluhuran. Karena Pancasila itu akan menjadikan kita berbudi pekerti luhur, berbudi bawa leksono. Setelah dia memahami daripada simbol itu dan dipraktekkan dengan tepat loh ya, pasti akan menjadikan manusia itu memiliki nilai apa? Nilai-nilai ketuhanan. Bukan nilai Tuhan loh ya. Tuhan sama ketuhanan itu beda. Nah, ketuhanan itu bukan objek. Berarti manusia itu telah bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Karena dia bisa merasakan nilai-nilai ketuhanan itu. Setelah dia memiliki nilai-nilai ketuhanan yang dia bisa sadari, otomatis dia akan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Kan yang sila kedua kemanusiaan kan, bukan manusia, kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu apa sih? Ya kemanusiaan, tentang kemanusiaan. Kalau itu dipraktekkan, ya kurang lebihnya bayangannya seperti itu. Jadi manusia yang bisa mempraktekkan nilai kemanusiaan itu hasil daripada orang memiliki atau mampu menyadari nilai-nilai ketuhanan. Demikian. Jadi orang-orang kalau nggak bisa mempraktekkan nilai kemanusiaan atau orang itu tidak bisa memanusiakan orang, ya tentunya dia nggak punya nilai ketuhanan. Dia tidak mengalami fase awal yaitu ketuhanan. Begitu. Kelihatan kok. Orang yang memiliki fase kemanusiaan tentram. Nah, nilai ketuhanan itu mungkin bisa diartikan kurang lebihnya tentram. Setelah tentram, dia akan melahirkan nilai kemanusiaan. Setelah dia itu bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungannya, di sekitarnya, tentunya dia pasti akan mengacu kepada persatuan. Nah, persatuan yang saya maksud adalah karena manusia adalah makhluk sosial, dia akan bergaul, bersosial. Lah, tidak memandang apapun latar belakang, warna, suku, ras dan sebagainya. Persatuan ini adalah di mana itu tidak satu jenis, banyak jenis. Kalau suku banyak suku, kalau agama banyak agama, kalau kepercayaan aliran ya banyak kepercayaan aliran, kalau pemahaman banyaknya pemahaman. Tapi apapun pemahaman ini, jiwanya akan memiliki rasa untuk bersatu. Nah, tentunya orang kalau memiliki jiwa ketuhanan, bisa mempraktekkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, mesti dia akan memiliki karakter atau sifat yang senangnya mempersatukan. Di dalam persatuan itu tidak ada kepentingan. Apapun, murni. Secara lahiriah manusia, secara kodratnya manusia itu demikian, karena dulu kita ini berasal dari hal yang sama. Dulunya kita bersatu kok. Sebelum kita ada di dunia ini, kita dulu bersatu. Nah, sehingga begitu lahir ke dunia dengan wujud yang berbeda-beda ini, nilai-nilai persatuan itu pasti ada. Kenapa kok selama ini orang tidak bisa merasakan nilai-nilai persatuan, nggak bisa mencerminkan untuk bersatu?
Ya karena dia tidak mengenal diri. Makanya kalaupun orang-orang demikian itu menjalin persatuan, membuat sistem, pasti ada kepentingan, tidak murni. Lah, setelah orang itu bersatu, memiliki nilai-nilai persatuan, karena di persatuan itu berarti kan banyak orang, setidaknya ada lebih daripada satu orang, lebih daripada dirinya. Mesti terjadi suatu komunikasi. Terlepas daripada orang di kelompok itu adalah pintar atau goblok, pintar atau bodoh, tidak ada kaitannya itu. Mesti ada namanya komunikasi. Komunikasi apapun mesti tidak yang sifatnya buruk. Pasti tentang hal yang baik, yang mempertumbuhkan. Lah, komunikasi ini akan terjadi, selanjutnya akan melahirkan suatu permusyawarahan untuk mengadakan suatu sistem tertentu. Karena kaum atau kelompok atau perkumpulan manusia-manusia yang memiliki jiwa persatuan yang murni, memiliki jiwa kemanusiaan, memiliki jiwa ketuhanan, mesti akan membuat suatu hal yang mengarah kepada kebaikan. Nah, dalam mengarah kepada kebaikan itu pasti terjadi suatu permusyawaratan. Demikian, permusyawaratan yang dipenuhi dengan sistem kekeluargaan, saling rasa, tembus rasanya, dan tidak ada kepentingan sama sekali. Nah, daripada kegiatan itu, pasti yang dirasakan adalah suatu nilai-nilai keadilan. Keadilan itu adil. Adil itu bukan berarti kita bagi-bagi uang, itu tidak. Suatu ketentraman, kebaikan, kemerataan. Ya kebaikan. Jadi kalau kita dalam suatu komunitas yang dihuni oleh beberapa golongan, suku, tetek bengek itu, kalau endingnya tidak menciptakan suatu keadilan sosial, yaitu mesti tidak didasari dengan nilai-nilai permusyawaratan yang tepat. Kalaupun musyawarah itu karena kepentingan, musyawarahnya politik, itu strategi. Nah, karena dia yang berstrategi itu tidak memiliki nilai-nilai persatuan. Karena apa? Tidak memiliki nilai kemanusiaan, plus tidak memiliki nilai ketuhanan. Ya parah kan? Para kadang kinasiku, bisa kita cermati dari apa yang kita bahas tadi, bahwasanya lambang negara kita, kalau kita jadikan pengkajian pengenalan diri, itu sudah sangat cukup, bahkan sangat lengkap. Kalau paham lo ya. Contoh konkretnya bagaimana Pak atau Mas, bila kita tidak mengetahui? Gini aja, selalulah dalam keadaan tentram. Cara mengakses tentram terserah bicarane. Dengan Anda berkondisi tentram, pasti akan otomatis Anda akan melahirkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sikap perbuatan itu. Pasti, nggak mungkin orang tentram membunuh, itu nggak ada. Orang damai membuat kacau itu nggak ada. Mesti perilakunya tentang kemanusiaan. Iya, orang-orang yang memiliki nilai kemanusiaan itu pasti nanti lahirnya muncul ke persatuan, bersatu, itu pasti. Nah, dalam persatuan itu nanti akan melahirkan suatu komunikasi pasti. Lah, komunikasi atau rencana, komunikasi yang terkait untuk rencana apapun mesti adanya musyawarah. Tidak diputuskan sendiri, itu tidak. Pasti musyawarah. Lah, musyawarah dilahirkan itu pasti endingnya melahirkan suatu kebaikan atau kedamaian yang membuat keadilan semesta raya ini. Begitu.
teman-teman. Ini kita tidak mengkaji yang lainnya lagi loh ya, cukup ini dasar. Nah, jadi kita memiliki negara yang luar biasa, memiliki simbol-simbol luar biasa. Kalau dijadikan hanya lambang, ditempel di rumah, sekolahan, kantor, iya hanya hiasan, padahal memiliki makna yang luar biasa. Jadi negara Indonesia ini cukup mengkaji itu sudah cukup, udah luar biasa. Untuk mengenal Tuhannya sudah sangat bisa. Demikian. Jadi ada cerita ya, beberapa waktu lalu saya itu terjun di suatu komunitas tertentu lah ya. Di dalamnya itu ada beberapa kelompok-kelompok, ya saya nggak sebutkan kelompok apa, komunitas apa, saya nggak sebutkan. Terjadilah suatu perkumpulan. Nah, perkumpulan. Dan di dalam perkumpulan ada komunikasi untuk akhirnya menentukan suatu hal yang dipimpin oleh namanya panitia. Nah, di situ. Dalam kepanitiaan yang dibuat untuk merencanakan suatu kegiatan itu berjalan. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu sifatnya mendadak. Jadi panitia ini kan belum diresmikan ya, hanya panitia, kerangka panitia. Nah, saat pertemuan itu panitia lain tuh nggak dikasih tahu, tiba-tiba besok kumpul gitu. Kok bisa besok kumpul? Tempatnya di sini. Ya, saya nilai kok nggak ada suatu permusyawaratan minimal di salah satu panitia. Jelek-jeleknya ya sekretaris gitu ya. Nah, di sini saya sudah menganalisa dalam suatu perkumpulan kaum manusia, kalau tidak ada musyawarah berarti ada kepentingan nih. Karena situ kan banyak orang. Begitu. Akhirnya benar mesti ada kepentingan. Lah, ini maksudnya suatu pemberitahuan yang tidak ada musyawarah sebelumnya mesti ada kepentingan. Orang itu pasti nggak memiliki nilai persatuan. Dan orang itu nggak memiliki nilai persatuan karena pasti dia nggak memiliki nilai kemanusiaan. Ya kan? Nggak memiliki nilai kemanusiaan, pasti nggak memiliki nilai ketuhanan. Mesti sebelum dia memutuskan suatu informasi tidak dilahirkan dari ketentraman, dari pikiran yang berpolitik, hati yang takut, mungkin ya hati yang tidak tenang, keinginan yang macam-macam. Lah di situ berarti berdasarkan bukan nilai ketuhanan, nilai kesetanan atau nilai keburukan, nilai gelap, nilai hantu, kebalikan daripada Tuhan. Hati yang tidak tenang, kemrungsung, sirik, iri, dengki dan sebagainya, pikiran yang buruk, keinginan yang buruk, mesti lahirnya itu bukan nilai kemanusiaan tapi nilai kesetanan. Nilai kesetanan. Jadi kesetanan itu bukan sosok ya, kesetanan itu sifat. Manusia kok sifatnya setan, kok setanan gitu. Nah itu orang Jawa kadang-kadang kalau main-main kok kesetanan. Nah, itu orang yang nggak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Mesti kalau orang yang tidak tentram hatinya, mesti nilainya nilai kesetanan. Lah setan atau kesetanan ini pasti melahirkan bukan persatuan. Itu. Kalaupun bersatu, efeknya di dalam persatuan itu ada kepentingan. Lah, dalam komunitas kami pada waktu lalu, dalamnya itu politik strategi untuk kepentingan pribadi kelompoknya. Biasanya begitu. Lah tercium tuh Mas. Karena pasti ketahuan. Lah, dalam memutuskan suatu hal, pasti tidak menggunakan permusyawaratan atau koordinasi. Nah, mestinya
yang dilahirkan nanti tidak mencerminkan suatu keadilan, kebersamaan, tidak. Mesti yang dilahirkan nanti kalau itu terjadi, hal-hal yang tidak mensejahterakan, tidak yang mengadilkan, tidak yang memakmurkan, tidak yang mengembangkan, tidak memajukan, mesti tidak. Nah, ketahuan dari dasarnya aja salah, pertengahannya salah, ujungnya pasti tidak tepat. Gitu. Jadi kita nggak bisa ditipu. Orang-orang yang mengkaji diri akan mengetahui betapa gerak-geriknya manusia itu ketahuan. Ini berdasarnya dari setan, berdasarnya dari nilai kemanusiaan kelihatan. Begitu saudara-saudara. Nanti teman-teman di rumah juga bisa dipraktekkan. Para kadang kinasiku semuanya, ini saya nggak menceritakan, tapi ini suatu pengalaman, sehingga jika mana kita sebagai penduduk rakyat Indonesia ini benar-benar mau memahami simbol-simbol negara kita ini makmur, tanah kita ini yang suci. Iya, tanah kita ini suci. Jadi tanah suci bukannya di sana, Mas, tanah kita ini suci. Karena di lagu Indonesia Raya yang lama itu, Indonesia tanah yang suci. Nah itu, di tanah kita ini suci. Yang dimaksud suci adalah ya suci. Jadi semua tanah ini suci. Negara kita ini makmur. Makanya kita bersyukur hidup di negara Indonesia ini, karena surga. Ngelempar kayu saja tumbuh. Nancap pohon-pohon tumbuh. Nah, bisa makmur tidak orangnya, itu bukan karena tempatnya, karena manusianya yang tidak mengenal ketuhanan atau tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, tidak tentram, sehingga pasti nilai-nilainya tidak kemanusiaan, kemerungsung, bahkan bukan seperti kesetanan lagi, seperti hewan. Nah, begitu teman-teman, bagaimana saya menjelaskan ini, yang jelas intinya ke situ. Selanjutnya, makna kemerdekaan. Kemerdekaan dimaksud ini juga luas loh ya. Tapi saya ambil intinya. Kemerdekaan itu gini. Di mana kita menjalankan semua aturan-aturan yang ada di negara kita ini, yang sudah dirumuskan, diteliti, digodok oleh para pemimpin-pemimpin kita di pusat sana. Bila mana kita lakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, nggak ada beban, itu dikatakan merdeka. Berarti dia nggak setengah mati itu. Orang menjalankan aturan dengan senang hati, dia terlepas dari cengkraman aturan. Iya, hanya dengan senang hati kita melakukan aturan itu, dia merdeka. Orang yang tidak merdeka adalah di mana dia merasa semua aturan, semua hukum-hukum negara, bahkan hukum Tuhan ini mengikat. Jadi waktu melakukan itu dengan berat, mentok-mentoknya kewajiban. Lah kewajiban juga nggak bisa. Kewajiban itu sistem yang kita lakukan karena terkesan dipaksa. Bahkan kebutuhan kita lakukan karena kebutuhan saja, itu cuma tidak murni. Atau dengan pamrih lainnya, itu juga nggak bisa. Ya pure waktu melakukan aturan, baik aturan agama, aturan kehidupan yang dibuat di alam semesta ini, yang terbuat di alam semesta ini, aturan negara, itu dengan senang hati. Itu dikatakan manusia telah merdeka. Dia tidak mengikuti aturan, tapi hidupnya teratur. Orang yang hidupnya teratur itu pasti sesuai dengan aturan. Nah, waktu orang hidup dengan teratur, itulah pola hidupnya dia. Dan menjalannya enjoy kan. Seperti halnya dia bangun pagi, kebiasaannya makan, sekolah, kerja, istirahat siang.
kerja lagi, pulang, kumpul keluarga, mandi, malam, apa gitu ya. Nah, rutinitas aturan yang dibuat ataupun yang dia ikuti, bila mana itu sudah dilakukan dengan senang hati, dia menjadi manusia yang teratur. Begitu. Dia tidak mengikuti aturan manapun, bahkan aturan Tuhan. Tapi hidupnya teratur seperti halnya bumi, alam semesta yang memiliki kehidupan yang teratur. Seperti itu. Jadi ciri-ciri apakah kita sudah sesuai dengan ritme alam, di mana hidup kita itu teratur, dan ritme kehidupan kita itu tidak berbenturan dengan ritme alam. Sama. Kalau sudah begitu, ya manunggal, menyatu dengan alam semesta. Begitu aja. Di mana hidup kita yang teratur itu tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Atau tidak ada berniat merugikan. Menguntungkan semua. Hidupnya teratur. Demikian. Matahari terbit pagi, sore tenggelam, bulan malam bersinar, siang nggak ada. Itu kan ritme kehidupan alam yang teratur lah. Kita ini sebagai isi dunia atau isi daripada alam semesta, atau salah satu bagian daripada isi alam semesta. Kalau kita hidup kita nggak teratur, ya berarti kita melawan hukum alam, hukum Tuhan. Tidak bisa, mesti kita terlempar atau bermasalah. Makanya untuk bisa hidup teratur seperti ritme alam, gunakanlah atau praktekkanlah daripada filosofi Pancasila dengan memiliki nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan, dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan. Itu dikatakan manusia hidup yang teratur tanpa mengikuti aturan manapun. Hidup teratur tanpa mengikuti aturan manapun, karena dia sudah menyatu dengan aturan itu, menyatu dengan sang aturan itu sendiri. Demikian para kadang kinasiku, selamat menjelang dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Jaya selalu negara kita, makmur selalu negara kita, sejahtera selalu negara kita, dan berkeadilan selalu negara kita. Rakyatnya damai, rakyatnya makmur, pemimpinnya bijaksana, menyatu dalam satu kesatuan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga, memiliki kemerdekaan pribadi-pribadi, di mana bisa mengkaji daripada simbol Pancasila dan menjadi kesempurnaan hidup dan matinya para rakyat Indonesia, sempurna dan merdeka.